Petani, hari ini kita akan membahas tentang pantangan ketika padi mulai penyerbukan. Karena kenapa kita harus membahasnya? Banyak petani kita yang salah atau kurang mengerti, kurang tahu, sehingga mereka melakukan sesuatu pantangan yang menyebabkan hasil panennya merosot atau padinya tidak akan terisi dengan pengisian. Walaupun yang diaplikasikan itu merupakan pengisian yang memang dianjurkan oleh para penyuluh pertanian ataupun para sponsor dari satu produk. Sangat fatal. Apabila ini dilakukan, maka padi kita secara otomatis atau secara sistematis itu akan mengalami beberapa hal yang memang sangat menjadi sesuatu momok yang menakutkan bagi petani, walaupun telah melakukan pemeliharaan yang sangat super, yang sangat ekstra dan apapun itu. Oke, jangan lupa simak video ini sampai habis dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini biar inovasi terinovasi dan menjadi motivasi bagi seluruh petani. Yuk simak selanjutnya, mari sama-sama. Oke sahabat inovasi tani, hari ini kita akan menjawab pertanyaan rekan-rekan tani kita, apakah boleh atau bisa mengaplikasikan atau mengsprayer padi ketika padi mulai penyerbukan atau serbuk sari atau perkawinan, ya. Kalau menurut saya itu secara real di lapangan boleh-boleh saja, tidak masalah. Namun akibatnya sangatlah fatal, ya, karena ketika masa penyerbukan ini sebaiknya jangan diganggu apapun alasannya, terkecuali sudah terjadi serangan daripada hama. Karena secara umum sudah kita ketahui, apabila padi sudah mulai keluar malai atau masa penyerbukan, hama yang selalu menyerang itu yaitu walang sangit. Ya, maka ketika ada serangan walang sangit, itu mau tidak mau harus dilakukan pengendalian atau penyemprotan. Terima kasih ya. Silakan. Asal jangan menggunakan bahan aktifnya yang kontak, tapi gunakan bahan aktifnya yang sistemik, ya sahabat. Karena menggunakan bahan aktif yang kontak ini sangatlah berakibat fatal ketika padi sedang memulai penyerbukan. Karena katupnya itu yang sudah terbuka, maka secara langsung, secara otomatis air sprayer itu bahan aktifnya langsung masuk ke dalam katupnya. Ataupun ada blast ataupun yang lainnya. Kalau memang bisa untuk dipertahankan atau jangan bisa untuk tidak dilakukan sprayer dulu, sebaiknya jangan dilakukan dulu sampai padi katupnya tertutup ataupun agak meruntuh. Oke sahabat inovasi tani, kenapa saya sahabat, ingat, ketika padi kita sudah mulai penyerbukan, jangan pernah melakukan penyemprotan apapun itu, baik untuk pengisian bulir ataupun untuk pengendalian hama, kecuali karena memang sudah terpaksa seperti yang saya bilang tadi. Apabila melakukan penyemprotan ketika katupnya terbuka atau penyerbukan, maka akan berakibat fatal pada padi. Salah satu akibatnya itu menyebabkan padi kita putih atau bulirnya putih, tidak terisi atau istilahnya mati. Ini menjadi momok yang menakutkan bagi petani. Tidak perlu bertanya-tanya dalam hati apa penyebabnya, apa serangan hamanya. Bukan serangan hama, tapi ini karena salah teknis kita dalam merawat padi atau melakukan penyemprotan ketika terjadi penyerbukan. Yang kedua itu akibat penyemprotan ketika penyerbukan atau katupnya terbuka itu bulirnya menghitam atau kecoklatan namun tidak ada isinya.
kalaupun ada isinya tidak bisa digunakan, yang menyebabkan rusaknya beras dan rasanya tidak akan pulen, rasanya tidak enak dan rasanya hancur lebur. Ya, ini akibat yang kedua apabila melakukan sprayer ketika masa penyerbukan. Yang sangat ditakutkan itu yang ketiga adalah menyebabkan ustilago atau jamur ustilago atau apalah itu namanya. Kenapa bisa terjadi jamur ustilago? Kebiasaannya padi ketika penyerbukan itu katupnya terbuka atau bulirnya terbuka, air yang kita sprayer tersebut langsung masuk ke dalam katupnya tersebut dan tidak bisa keluar. Maka ketika terjadi penyerbukan, maka padi tersebut akan terisi dan terisinya tidak akan sempurna, alias katupnya tidak akan tertutup, maka akan terjadi jamur yang dinamakan jamur ustilago yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi petani kita, yang menyebabkan hasil panennya menurun, harga gabahnya pun sangat rendah. Ini menjadi satu hal yang wajib sahabat inovasi perhatikan. Jangan sampai 3 hal ini terjadi pada padi kita yang sudah sangat capek kita merawatnya dari umur pertama tanam sampai keluar malai sampai panen. Walaupun sudah rumputnya sangat besar, anakan sampai 50 sampai 60 atau 70 atau 90, kalau ini terjadi maka hasil panennya secara otomatis menurun drastis. Makanya sahabat inovasi tani harus selektif dan inovatif. Jangan malu-malu bertanya ataupun berbaur dengan petani-petani dan saling berbagi tentang bagaimana cara perawatan dan menangani padi-padi kita, baik terkontaminasi dengan penyakit ataupun untuk pengisian. Oke sahabat inovasi tani, bila ada salah ataupun kurang benar yang seperti saya bilang tadi, mohon dikoreksi. Dan semoga ini menjadi manfaat dan manfaat dan menjadi inovasi bagi kita dalam tata cara untuk pengisian. Jangan sampai hal yang sudah saya sebutkan tadi kita lakukan, maka akan menyebabkan padi kita pengisiannya kurang dan tidak akan full, panen pun menurun. Semoga terinovasi. Salam inovasi tani. Terima kasih.